Seperti dilansir dari tribunnews.com, dalam artikel viral video warga Papua respon keras simpatisan KKB. Ia memandang pembesar-pembesar OPM itu hidup enak di luar negeri, makan enak, pakai dosi, naik mobil dan hidup berlimpah. Namun mereka dengan seenaknya memprovokasi masyarakat Papua agar memberontak terhadap NKRI. Coba pikir, akal sehat kakak, pikir pakai otak yang waras. Kalau kakak mati, apakah mereka di sana berduka cita? Tentu tidak, karena yang mereka kejar adalah kekuasaan, kata Yen Oni. Namun mereka dengan seenaknya memprovokasi masyarakat Papua agar memberontak terhadap NKRI. Dia mengungkapkan jika OPM atau KKB berkuasa, mereka sudah punya ikatan janji dengan warga negara asing tersebut. Ia menerangkan bahwa jika Papua bergabung dengan negara asing dan menjadi negara sendiri, besar kemungkinan masyarakat Papua tetap jelata, bahkan bisa saja dibunuh. Dia pun heran ketika ada orang-orang Papua berteriak menuntut haknya, menuntut HAM agar Papua mereka merdeka. Hal itu adalah omong kosong. Sebaliknya, Krisyanto mengajak masyarakat Papua agar bersyukur dengan pemerintah Indonesia saat ini. Dia menilai perhatian pemerintah terhadap tanah Papua sangat konkret. Pembangunan jalan raya Papua, stadion olahraga, pembangunan lapangan terbang dan lain-lain. Sudah muak dengan kelakuan KKB Papua yang meresahkan, warga Intan Jaya akhirnya berani bergerak mengusir mereka. Mereka sangat berani menghalau KKB Papua yang berusaha menyerang prajurit TNI. Hal ini diungkapkan Kapolda 17 Cendrawasih Kolonel Kafri Herman Tariaman saat menyampaikan perkembangan situasi akibat gangguan KKB Papua di Intan Jaya. Herman menjelaskan bahwa hari Minggu 23 April 2023, sekelompok anggota KKB Papua kembali melakukan gangguan keamanan terhadap masyarakat dan personil TNI. Mereka mencoba menyerang personil TNI Yonif 305 TKR menggunakan 2 senjata api laras panjang. Seperti dilansir dari Kompas TV, dalam artikel personil TNI di Intan Jaya mukul mundur anggota KST, warga bersiap dengan busur dan panah. Personil TNI kemudian menghadapi para anggota KST tersebut dan mengakibatkan para penyerang melarikan diri. Penyerangan oleh anggota KST tersebut mengakibatkan masyarakat terganggu dan resah, sehingga mereka terlibat keributan dengan anggota KST. Masyarakat pun mengusir dan berusaha melawan gerombolan KST yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sering mengancam. Pada hari Senin 24 April 2023, menurut Herman, sejumlah anggota KST kembali melakukan penyerangan dan penembakan. Hal ini terhadap personil Brimopolri di kampung Bliogai, Kabupaten Intan Jaya. Hal yang sama, kata Herman, juga dilakukan oleh unsur Forkopimda di Intan Jaya yang menegaskan sepakat untuk melawan gerombolan KST yang selalu meresahkan, membuat situasi tidak aman. Sementara itu, pihak KKB Papua kehilangan beberapa anggotanya setelah berani menyerang prajurit TNI. Kondisi mereka kini disebut sedang terjepit. Hal ini diungkapkan Kasubpen TNI Laksamana Muda Julius Wijono baru-baru ini. Julius menduga beberapa anggota KKB atau TPNPB OPM tewas saat terlibat kontak tembak dengan tim Satgas di Enduga. Hingga kini, menurut Julius, personel TNI di Enduga masih berupaya menyelamatkan pilot Susi Air milik Bak Martens dengan situasi siaga tempur. Sebelumnya, 5 prajurit TNI gugur imbas penyerangan yang dilakukan oleh KST KKB Papua di Enduga. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kolonel Kaf Herman Tariaman, Kepala Penyerangan Daerah Militer Kapolda 17 Cendrawasih. Herman mengatakan penyerangan oleh KST tersebut dilakukan ketika prajurit melakukan pengembangan pencarian mendiang Pratu Miftahul Arifin. Adapun sebelumnya, Pratu Miftahul Arifin gugur dalam penyerangan yang dilakukan oleh KST. Saat melakukan pencarian, sejumlah prajurit terpencar di beberapa titik. Kala itulah mereka diduga mendapatkan penyerangan. Namun, saat ditemukan, para prajurit TNI tersebut dalam keadaan meninggal dunia, termasuk jenazah Pratu Miftahul Arifin. Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi seluruh jenazah yang gugur tersebut dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Mimika, Kabupaten Mimika, Papua untuk proses identifikasi lebih lanjut. Atas insiden, Kolonel Herman meminta doa dari masyarakat agar seluruh prajurit TNI yang gugur dalam melawan KST di Papua tersebut dapat diterima dengan baik di sisi Allah. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunnews.com, saat ini lokasi di sekitar penembakan sedang disterilkan. Dengan begitu, tidak ada yang diizinkan mendekati ke lokasi.